semuanya, kembali lagi di Tips 9 Menit bareng Pipit. Kali ini aku akan memberikan tips tentang gimana sih caranya kita melakukan metode riset pasar agar produk kamu lebih laku. Metode-metode apa aja yang bisa kamu lakukan untuk melakukan riset pasar terlebih dahulu sebelum menjual produk kamu. Atau sebelum menentukan produk apa yang mau kamu jual. Langsung aja, yang pertama tujuan melakukan riset itu sebenarnya apa sih? Tujuan utama melakukan riset pasar adalah untuk mempelajari dan mengetahui pasar yang terkait dengan produk atau layanan sebuah bisnis. Nah, ini juga bisa kamu jadikan sebagai sebuah langkah awal untuk melakukan riset terhadap layanan atau produk yang kamu miliki. Memutuskan bagaimana audiens atau konsumen akan bereaksi terhadap suatu produk atau layanan. Jadi, dengan kita melakukan riset ini, kita mengetahui apakah kira-kira produk yang kita jual atau layanan yang kita berikan itu disukai banyak orang atau tidak, atau banyak yang membutuhkan atau tidak, gitu. Jadi kita harus melakukan riset terlebih dahulu sebelum kita menjual produk atau layanan yang kita miliki. Langsung aja metodenya gimana? Yang pertama yaitu interview atau wawancara. Melakukan wawancara ke beberapa target konsumen yang berkaitan dengan produk yang mau kamu jual, atau produk yang serupa dengan produk yang ingin kamu jual. Jadi misalnya, kamu udah punya produk fashion. Nah, fashion kamu ini lebih spesifik, misalnya baju muslim, atau misalnya kerudung gitu ya. Nah, kamu bisa mewawancara kepada orang-orang yang memang menggunakan baju muslim, yang menggunakan kerudung, ataupun fashion secara keseluruhan gitu. Jadi kamu mau cari tahu nih, sebenarnya kebanyakan orang-orang tuh lebih suka fashion yang seperti apa sih gitu, untuk menentukan nantinya produk kamu ingin seperti apa. Kemudian yang selanjutnya adalah kuesioner. Metodenya menggunakan kuesioner. Jadi ada dua cara memberikan kuesioner kepada target konsumen. Kamu bisa melalui kuesioner manual, yaitu dengan kamu print, terus nanti orang ngisi dengan tulisan, atau melalui kuesioner online, seperti melalui Google Form, atau SurveyMonkey, dan platform-platform survei lainnya. Nah, apalagi untuk kamu yang sedang menjalankan atau ingin menjalankan bisnis online. Mengumpulkan kuesioner melalui online akan jauh lebih mudah dibandingkan kamu menyebarkan kuesioner secara offline atau kuesioner yang harus kamu print. Pertama, memakan biaya yang cukup lumayan untuk ngeprint kuesionernya. Kedua, menghabiskan waktu. Sedangkan kalau kamu memanfaatkan kuesioner online, kamu bisa meminimalisir waktu dan penyebaran kuesioner pun jauh lebih gampang. Oke, selanjutnya. Yang ketiga, survei pasar langsung. Metode ini dilakukan hampir sama dengan interview atau wawancara. Bedanya hanya pada jumlah konsumen yang diriset jauh lebih banyak sehingga bisa mendapatkan perspektif lebih banyak. Jadi kalau misalnya wawancara itu hanya menggunakan sampel. Jadi misalnya 10 orang atau misalnya cuma 15 orang. Nah, kalau survei pasar, kamu bisa melakukan survei kepada beberapa orang yang jauh lebih luas dibandingkan dengan wawancara gitu. Jadi kamu bisa survei langsung, bisa semacam observasi seperti itu, observasi langsung ke market. Nah, selanjutnya fokus group discussion. Cara ini merupakan riset yang dapat kamu lakukan dengan cara membuat grup diskusi. Jadi kamu bisa buat grup dari WhatsApp, terus undang teman-teman, atau grup Telegram, atau grup Facebook. Yang misalnya kamu membuat grup di Facebook itu kayak pecinta baju bola, atau misalnya pencinta fashion. Nah, pasti kan di dalam grup itu akan banyak orang-orang yang sharing-sharing, akan banyak orang-orang yang memberikan kayak, ih fashion ini bagus ya, fashion ini bagus. Nah, dari situ kamu bisa melihat kira-kira memang market tuh lebih sukanya apa, konsumen yang menyukai fashion tuh lebih ke arah mana sih gitu, apakah keunikan atau ke kualitas bahan yang dijadikan baju atau dijadikan celana dan lainnya. Nah, dengan begini makin luas sudut pandang konsumen, karena konsumen yang bergabung dalam grup pun juga akan sangat beragam. Soalnya kan untuk grup ini kan diadakan melalui sosial media ya. Kita bisa melalui sosial media, kita bisa ngundang banyak orang, berbagai orang pun bisa ikut. Apalagi kalau misalnya kita membuat grupnya ini, grup discussionnya ini di Facebook, gitu kan banyak banget ya warga Indonesia yang menggunakan Facebook gitu. Oke, sekian dulu tips 5 menit dari aku.
Terakhir, ada quotes dari Seth Godin, "Everyone is not your customer." Jadi, silahkan di-riset dulu pasarnya, jangan main menentukan produk apa yang mau kamu jual. Siapa tahu, kamu sudah memiliki produk, ternyata setelah kamu riset, kamu bisa memodifikasi produk yang kamu miliki. Oke, sekian dulu tips 5 menit dari Pipit, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tips-tips selanjutnya. Dadah!